Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvan Alfarzi dengan NIM C1C021035. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aspek Perlakuan pada Persyaratan Pelaporan. Baik, untuk yang materi yang pertama adalah syarat-syarat pelaporan. Kegagalan dalam organisasi banyak disebabkan oleh kurang tertatanya komunikasi yang dilakukan para pelaku dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang lebih efektif adalah akar utama permasalahan komunikasi yang lebih efektif adalah akar utama permasalahan dalam organisasi. Komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan menjadi faktor penting bagi pencapaian. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka ragam pula. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Yang berikut adalah bagaimana persyaratan pelaporan memenuhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan selain dampaknya spesifik sendiri. Yang pertama adalah antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakini agar mengarah pada hasil yang diinginkan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana menerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Yang berikutnya adalah prediksi pengiriman mengenai penggunaan pemakaian. Kadangkala menerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berlaku, agar tetapi seringkali mereka tidak menginginkan atau mungkin menginginkan banyak hal-hal lain yang sulit untuk dicapai secara simultan, seperti laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang bagus. Yang berikutnya adalah insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengiriman adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada pengirim, semakin hati-hati pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh penerima. Misalnya, mahasiswa kemungkinan besar akan mengerjakan tugasnya ketika tugas tersebut dikumpulkan dan diberi nilai dibandingkan jika tidak, meskipun manfaat pembelajaran adalah sama dalam kedua kasus. Yang berikutnya adalah penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan perilaku pengirim, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Kemudian yang berikutnya adalah strategi respon literatif. Kemungkinan pelapor mengubah perilakunya dalam menanggapi persyaratan pelaporan saja bergantung pada paling tidak sebagian hal berikut. Yang pertama, seberapa jelas apa yang diinginkan oleh penerima untuk terjadi. Yang kedua, seberapa jelas untuk apa informasi yang dilaporkan tersebut akan digunakan oleh penerima. Yang ketiga adalah penghargaan atau sanksi apa yang dapat diberikan oleh penerima kepada pengirim. Dan yang keempat, penghargaan atau sanksi manakah yang mungkin digunakan oleh penerima. Materi yang berikut adalah pengarah perhatian. Persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengiriman mengubah perilakunya, bahkan tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Hal ini mungkin dikarenakan informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya, yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Meskipun dampak mengarahnya perhatian mungkin kurang ampuh dan kurang rentan terhadap prediksi dibandingkan dengan dampak antisipasi, di mana dampak tersebut dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi. Dampak tersebut kemungkinan besar akan terjadi dalam situasi di mana perilaku yang dilaporkan adalah penting bagi pengirim karena beberapa alasan yang terdapat cukup banyak kelonggaran atau slack dalam sistem yang memungkinkan pengirim mengubah perilakunya tanpa dampak negatif terhadap aspek-aspek lain dari kinerja. Hal ini pada umumnya lebih lemah dibandingkan dengan dampak antisipasi. Materi yang berikut adalah dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, baik itu keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Kompleksitas dari lingkungan akuntansi adalah penghalang terhadap penilaian dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Badan-badan berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Security Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standard Board (FASB), dan Financial Executive Research Foundation atau FIRF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat.
FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkan secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Beberapa peristiwa akuntansi kemudian diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang akan ditimbulkan. Beberapa hal yang dikontroversial dari pusat pernyataan standar akuntansi tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akuntansi mempengaruhi perilaku. Prinsip akuntansi yang kontroversial lainnya termasuk perlakuan atas biaya penelitian dan pengembangan serta persyaratan pelapor akuntansi atas inflasi yang mengharuskan dibuatnya penyesuaian dalam laporan keuangan. Demikian pula halnya dengan akuntansi minyak dan gas dan bumi. Yang berikut adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan perlakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Akan tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan di bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Yang berikut adalah akuntansi sosial. Terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset mengenai hal ini berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap peserta pelaporan. Meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Oleh karena akuntansi sosial adalah bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Mereka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman perlakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Yang berikutnya adalah penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Cara-cara yang tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan memungkinkan tanggapan dan menentukan pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Metode tersebut adalah metode yang paling mendekati eksperimen laboratorium dalam hal pengendalian dan memberikan suatu pengujian atas kualitas. Ketika pengirim hanya dapat diamati, yaitu tidak ada variabel relevan yang dapat dikendalikan atau dimanipulasi, maka hal itu merupakan suatu studi kasus. Dalam beberapa konteks akuntansi, terutama keuangan, tidak ada pengendalian yang tersedia sehingga seseorang harus menggunakan data apapun yang tersedia mengenai perilaku dari pengirim. Hal ini disebut dengan analisis post hoc atau data sekunder. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video presentasi dengan ini. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.